Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah dalang-dalang provokator yang menyebabkan kerusuhan di demo kemarin. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung Mas Ridwan dijawab pertanyaan saya tadi itu. Yang ditunggu oleh publik kan, ya itu yang paling gampang, pertanyaan mungkin disasar oleh publik kepada pemerintah. Untuk mengungkap ya kan siapa aktor intelektualnya. Ya ditambah lagi kan ada bumbu-bumbu dari sosok yang disebut provokatornya nih. profesor intelijen gitu ya kan. Ya, asing bermain. Oh, maksudnya Pak Hendro. Seperti itu. Anda bisa nggak membumikan kejadian ini? Kalau sudah terjadi sebenarnya pakarnya Pak Arianto. Betul. Karena itu nanti narasinya Bisa ke Pak Arianto juga. narasinya adalah narasi penyelidikan ya, narasi reserse. Jadi berangkat dari pelaku-pelaku yang sudah ditangkap Mas Arif. Ya. Nanti akan kelihatan ada CCTV penggeraan mereka, misalnya kalau ada CCTV ada truk bawa massa masuk ke Iya, Pekalongan, harus diturunkan di jalan diselidikin dan ya. seterusnya. Itu penanganan penyidik. Itu bisa dipelajari oleh penyidik dan dari situ kita sungguh berharap nanti datanya diumumkan terbuka ke media. Sehingga kemudian Nah, itu ya, bayang-bayang transparansi. bahwa ini dikendalikan intelijen asing, ini dikendalikan kelompok-kelompok mafia itu benar-benar terjawab. Ini penting supaya kemudian masa aksi di lapangan tidak ada stigma negatif terhadap intelijen. Terus terang aku sedih banget karena ada satu ojol di Makassar namanya almarhum Gondi. Iya. Dia ojol, kemudian karena provokasi orang intel Intel katanya. di masa dan meninggal dunia. Ini menyedihkan sekali karena bagaimanapun juga profesi intelijen itu profesi yang netral. Dia bukan kemudian profesi jahat gitu loh. Ini kan aku juga sebagai seorang pembelajar di S2 kajian Sekarang intelijen. stigma itu jahat. Nah, makanya ini harus diluruskan. Intelijen Nah, itu justru harus memastikan situasi negara itu makin baik, makin aman. Jangan kemudian ada stigma bahwa intel itu sama dengan jahat gitu. Dan apalagi kalau menuduh orang sembarangan gitu kan. Wah, itu yang pakai coret ojol intel. Bayangin, meninggal dunia. Oke. Ini harus diakhiri, Mas. Oh ya. Jadi karena tuduhan gitu yang tidak berdasar, tiba-tiba wah Intel, ternyata bukan Intel, ternyata dia hanya orang biasa yang sedang narik ojol gitu. Jadi harus jadi korban, kan kasihan juga. Padahal Intel itu harus sifatnya netral, kan sudah jelaskan untuk kebaikan negara, bukan untuk menjelek-jelekan negara. Bayangin kalau misalnya Intel itu membuat kacau negara, ya hancur se-Indonesia karena mereka kerja kan dari balik layar. Kita nggak tahu di mana tiba-tiba hancur, tiba-tiba kacau kalau misalnya Intel itu emang berniat buruk gitu. Jadi Intel itu emang sifatnya netral dan ini ya membawa kebaikan supaya negara itu menjadi aman, bukan malah sebaliknya gitu. Jadi harus dipahami bahwa Intel itu emang orang baik ya, maksudnya keinginannya itu baik untuk keamanan dan stabilitas, bukan malah sebaliknya. Jangan sebut ada bayang-bayang gitu. Oh, ini digerakkan Asing. Oh, ini digerakkan Tapi kan elemen terjadi, mafia. sampaikan. Dijawab dengan fakta. Nanti Polri bisa menjawab itu. Iya. Baris Krim bisa menjawab. Tapi ada kan Ada kemudian pihak transparansi informasi. oknum Ya. internal dari negara kita yang kemudian bisa menggerakkan Ya, Oh, tuh. akhirnya sebesar ini. Kembali ke tadi Maria, berangkat dari mereka yang ditangkap. Ini sudah 3.000 orang. 3.155. Nah, 3.155. Kan mereka kemudian bisa diinterogasi. Kamu yang ngumpulin siapa sih? Iya. Kamu yang bawain botol siapa Nah, sih? itu. Kamu yang bayarin siapa? Yang sewa Nah, siapa? itu. Nanti di situ ujungnya umumkan. Ditelusuri. Umumkan. Sehingga kemudian tangkap dan umumkan. Sehingga kemudian motifnya, Ya. motifnya bisa terbaca. Sehingga ketika nanti terjadi lagi, jangan-jangan amit-amit ya, jangan sampai. Tapi kalau nanti terjadi lagi begitu, itu kita sudah tidak lagi terdadak dengan pola-pola Iya, seperti udah ini. Sebetulnya siap. hal ini bisa saja mungkin diredam sejak awal bila mana peran dari intelijen di segmen kembali ke sebelumnya. tadi. Betul ya kan. Nah, artinya begini. Saya tadi bertanya ke Pak Arianto dan Pak Arianto membenarkan ya berarti memang kamu yang kecolongan mengambil ya. tanggung jawab menangani kejadian kemarin itu. Dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Saya membayangkan jumlah polisi berapa sih Pak Arianto, Pak Ridwan seperti itu. Iya. Bukankah seharusnya kalau udah situasi sudah mulai mengarah ke runyam, koordinasi dong dengan Tentara Nasional Indonesia dan lain sebagainya. Koordinasi Nanti sudah- dijawab Pak Arianto, tapi saya ingin masuk. Koordinasi sudah berjalan dong. Anda yakin itu? Iya, aku ini termasuk dalam satu pihak yang punya misi nih. Mau dipanggil TV One ini punya misi adalah merukunkan isu-isu Sepakat. TNI Polri. Ya. Sepakat. Karena di bawah isunya makin liar. Ya, karena ada yang Nggak boleh begitu. membenturkan. Nggak boleh. Kita harus meyakini bahwa TNI dan Polri itu solid. Oke. Contoh, Makobrimob dikepung massa. Yang datang di situ adalah marinir, kemudian teman-teman Kostrad, bahkan ada Asitel Kostrad, bahkan ada Pangkostrat. Ya. Untuk meredam massa, mengajak mereka untuk pulang. Iya, Jangan penengah. kemudian di-framing dengan akun anonim, akun macam-macam yang nggak jelas itu, seolah-olah tentara menggerakkan orang untuk mengepung Brimob. Bahaya. Narasi ini bahaya banget. Kenapa? Kalau tidak segera diklarifikasi oleh pimpinan Polri maupun Iya, pimpinan adu TNI, domba. adik-adik di lapangan, adik-adik TNI dan Polri di lapangan, ini jiwa kursanya tinggi banget. Yes. Semangat kursanya tinggi banget. Mereka harus akur, mereka harus rukun. Potret Kuitang itu menurut Anda itu adalah potret bahwa adanya koordinasi antara Polri dengan TNI. Iya, pada saat kejadian itu. menurut ya? saya iya. Jelas ya. Menurut saya iya, karena bagaimanapun juga tentara hadir di situ tuh berusaha meredam massa untuk segera memulangkan mereka sehingga Iya, jalanan bisa mediasi. kembali normal. Karena mereka memahami bahwa Brimob dalam posisi tidak mungkin masuk ke dalam depan gitu, karena massa sudah emosi kan. Nah, ini kemudian ada Ya, nih akun ya anonim itu. Mas Arif, Ya. yang kemudian memframing gitu loh, memframing bahwa seolah-olah tentara yang menggerakkan orang, kan ini nggak bener. Dibalik-balik gitu loh framingnya. Nah, Oh, ya. Jadi provokator tuh bisa membalikkan fakta yang harusnya kerjasama malah diadu domba seperti ini. Ya harusnya kan dari polisi sama TNI ya harusnya akur, diadu domba seperti ini sama masyarakatnya, TNI-nya, Polri-nya semuanya diadu domba. Biar menjadi situasi yang berantakan dan terjadi kekacauan yang mereka harapkan. Itu kerjanya provokator seperti itu ya, sangat kejam sekali. Mereka mengadu domba masyarakat Indonesia. nah mungkin ini dalam framingnya nonton, hentikan lah. Jangan begitulah kalau mau bermain gitu kan.
Ini membahayakan karena adik-adik ini punya senjata. TNI Polri ini Udah punya. gak sabar mau bicara. Silakan, Pak Arianto. Betul ini kan Iya, Pak Arianto? iya. Seru nih Pak, Nah, diskusi Ya, kita. saya mengamini statementnya Pak Ridwan ya. Tapi saya bukannya jimbo jangan gitulah. Itulah yang dibikin oleh perusuh, Pak. Oh. Dia menyebarkan medsos itu buzzernya itu dengan kayak gitu untuk ngomor-ngomori. Itu saya yakin itu yang dikerjakan. Makanya saya nggak bisa Kalau lagi. dia Mampu punya kuasa nggak? untuk mengungkap ini. Ya, mengungkapnya Dipancing gimana? ya. Mampu nggak? Nah itu tadi kan yang namanya kalau Kita ada patroli cyber, kita ada segala bunyinya undang-undang kan sekarang kan kalau masih rame-rame di medsos nggak boleh ditangkap, nggak boleh dibredel karena itu belum terjadi di lapangan. Itulah hukum yang ada. Ini menurut saya ini keberhasilan daripada perusuh itu untuk mengatur undang-undang itu berubah untuk Dia memanfaatkan undang-undang. memudahkan untuk dia bergerak itu tadi. Karena ujaran kebencian medsos itu kan kayak gitu ya Pak ya, mengatur Ya. berubah kayak gitu. Oke. Jimbo jangan gitu. Ya. Mestinya kalau menurut hukum yang berlaku Pak, yang dulu masih berlaku, Ya. itu bisa dibredel, bisa ditangkap pelakunya itu tanpa harus melihat kejadian di Nah, lapangan. ini apa. pasti kan sudah dong di tangan Kapolri saat ini kan. Sudah berapa hari loh? Jadi masih ada kelemahan secara hukumnya karena kan ini praktiknya belum ada, berarti belum bisa ditangkap gitu. Jadi harus ada praktiknya langsung baru bisa ditangkap. Nah, kalau udah ada praktek itu adalah suatu hal yang terlambat. Jadi tunggu kejadian dulu baru bisa ditangkap karena ada buktinya gitu. Jadi secara hukum kalau nggak ada bukti yang nyata orang tuh nggak bisa ditangkap. Nah, inilah yang menjadi kelemahan ya dari pihak berwajib untuk menangani masalah seperti ini. Jadi masih ada kelemahan secara hukum. Ada sebetulnya loophole atau kayak celah hukum untuk memanfaatkan situasi seperti ini ya untuk memanas-manasi dan memprovokasi masyarakat untuk melakukan kekerasan seperti tadi ya, diadu domba jadi. 31. Ya. Artinya kan sudah dong mengerucut ke siapa. Jadi gini, akhirnya setelah kita melaksanakan perintah dari presiden ya, tindak tegas semua anarkis. Ya. Kan presiden itu perintahnya dua kan, berdemolah secara damai, Ya. tertib, tapi anarkis tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Nah ini yang harus dihindarkan pada publik semua. Kalau saya sih intinya yang nomor satu tuh kita menyampaikan pada kita ngomong bahwa itu ada perusuh itu saya hanya menyadarkan pada rakyat ya, kita tuh jangan diadu oleh perusuh itu Pak. Ya. Sekarang perusuh itu dengan ketawa-ketawa Pak dia. Melihat kita tuh diadu kayak gitu. Ini senang misi sekali. saya ya, kalau saya ngomong di depan umum itu saya menyampaikan gini gitu. Kemudian tadi mengenai penindakan tegas itu tadi ya. Ya. Kalau yang namanya anarkis itu Pak ya, itu kan dulu ya waktu kita menghadapi teroris itu ya. Perencanaan teroris dulu kan nggak bisa dihukum. Pak. Iya, Sekarang bisa dirubah. Berkat perubahan undang-undang itulah maka kita sukses sekarang menangani teroris seluruh dunia, kita paling hebat. Karena apa? Baru rencana nangkep- apa bisa? baru rencana sudah bisa ditangkap. Nah mestinya Terus anarkis ini juga ada gitu harusnya. preventifnya. Kalau perencanaan suatu dan itu kira diperkirakan menimbulkan dahsyat yang luar biasa, itu harus dibedakan dengan ujaran demonstrasi kebencian yang damai. biasa. Jangan dipukul rata. Ujaran kebencian nggak bisa dituntut kalau belum ada kejadian masalah. Itu salah fatal itu Pak. Saya bisa mengatakan begini, gitu. ya ini Saya risiko. membayangkan di lapangan. Itu hukum celah lingkungan hukumnya. Saya mengatakan inilah risiko publik ya akibat daripada kebijakan yang hanya Ya. berat sebelah itu tadi. Saya bukan menuduh ya, tapi saya menduga para pembikin undang-undang itu tidak sadar bahwa dia itu dikendalikan oleh perusuh itu tadi yang ingin bikin heboh itu tadi kan. Dulu kan kayak gitu kan waktu Ini serius Pak. Ya. saya pemikiran saya serius saya. Karena saya memberikan saran ya, bedakanlah antara ajaran kebencian, ujaran kebencian itu dengan yang kira-kira yang biasa. Kalau yang ringan akibatnya itu oke, harus ada kejadian di lapangan. Tetapi kalau kira-kira itu ajaran kebencian itu bisa menimbulkan suatu malapetaka seperti sekarang ini, harusnya dibedakan. Tapi nanti Khusus untuk narasi itu. berubah Pak. Ini pemberangusan demokrasi nih gitu. Itu. Nah, yang kedua, harus ada sekarang undang-undang yang menjelaskan bagaimana menyampaikan pendapat aspirasi dengan bagaimana menghasut. Harus caranya. ada Batasan jelas ya. batasan yang jelas. Sejauh ini cuma penafsiran para ahli. Para ahli dituduh, ahlinya sudah Padahal koplo. saat demonstrasi berlangsung, nggak mungkin kita minta ahli-ahli Ya, dulu, Pak, makanya. sebenarnya. Akibat Iya, tidak ada pembinaan susah yang ya. jelas itu. Penanganan di lapangan. Penafsiran di lapangan bisa diputar-putar balikkan sama itu Pak ahli-ahli. Ini enggak, ini kebebasan berpendapat. Tapi yang dikerjakan apa? Menghasut kayak gitu, vulgar kayak Karena gitu. nggak ada Gitu. Karena ada batasnya dikaburkan tuh yang namanya hasutan sama kritikan, dihasut jadikan satu, dikaburkan gitu. Jadi yang disebutnya kritik gitu, bilangnya kritik ternyata hasutan, ajakan untuk membuat kerusakan gitu. Jadi harus ada batas yang jelas, mana kritik yang membangun atau mana hasutan yang merusak. Itu supaya tidak terjadi hal seperti ini ya. Jadi orang tuh bebas dengan hasutan-hasutannya sehingga terjadi kerusuhan. Itu harus ada hukum yang jelas. Jadi harus dibedakan ya. Berarti ya. Itu saya memaknai daripada kejadian ini menjadikan suatu pelajaran ya. Ini bukan hanya polisi aja yang suruh gini Pak, suruh baik, suruh gini. Dari dulu Pak saya polisi yang terdepan menangani unjuk rasa itu. Saya sudah terapkan protap-protap itu. Tetapi sekarang protap itu nggak akan mungkin untuk menghadapkan suatu anarkis yang massal. Nggak akan mungkin itu teori itu berjalan. Sebelum konversi saya pertegas lagi ke Pak Arianto. Pak, saat ini kan sudah masif di mana-mana ya, di beberapa daerah juga ada namanya patroli besar ya, patroli besar. Skala besar. Ya. Bahkan itu juga ada tampak sinergitas antara TNI dan Polri di lapangan. Nah, apakah ini momentum yang patroli terlambat menurut Pak pengamanan. gitu? Kenapa tidak di awal itu ditunjukkan kepada publik, Pak gitu? Tidak. Apalagi pada saat penanganan, Kalau saya melihat ini justru ini berarti satu contoh ya bahwa apabila kebebasan itu dilepas gitu ya, kebebasan untuk melakukan ujaran kebencian itu dibebaskan, anarki yang harus mestinya ditindak tegas tapi kemudian polisinya ragu-ragu karena takut nanti terjadi martir itu tadi, itu ternyata akibatnya lebih fatal kan. Tapi kemarin begitu Pak Presiden tegaskan dari atas, artinya itu dari atas sudah mempunyai arah yang sama bahwa yang anarkis harus ditindak tegas, akan mendingan turun kan gitu. Nah, jadi ini bukan berarti suatu terlambat, bukan Pak.
Polisi punya Kebobolan SOP, katanya. bukan kebobolan, karena risiko yang dihadapkan itu terlalu besar, Pak. Kalau waktu itu terus, Nah, resiko Kan jangan terlalu besar, kan tapi kalau dihadapi bersama kan mungkin lebih karena begini, Pak. Ketika kemarin terjadi rame-rame itu, Pak, Ya. publik di lapangan itu masih a priori, Pak. A priori bahwa polisi itu agresif. Ini kan yang ditebarkan oleh para perusuh itu kayak gitu. Ya. Nah, setelah Pak Prabowo memerintahkan anarkis tidak tegas, sebagian publik yang di lapangan yang bisa menerima Pak Prabowo itu berarti aparat ini memang harusnya menindak tegas yang anarkis itu. Oke. Berkuranglah itu, Pak, tensi itu, dan Benar. kemudian maka patroli gabungan itu bisa dilakukan kan. Oke. Nah, kemudian kepada yang mengenai antara polisi dengan TNI, saya sampaikan, Pak, pada kesempatan inilah si perusuh itu tadi pasti akan mengadu domba antara polisi dengan TNI. Terus-menerus begitu. Udah pasti itu, Pak. Entah secara sembunyi-sembunyi Ya, apa iya. enggak. Ini harus disadari ya, bahwa polisi, anggota polisi yang di lapangan pun itu Oke. harus sadar bahwa kita itu pasti akan diadu domba gitu. Oke, Mas Ridwan, dengan pernyataan Presiden yang cukup tegas, cukup komprehensif juga poin-poinnya kita tahu bersama begitu. Ya. Ini juga sekaligus juga berbenah juga dong seharusnya ke dalam, harus dilihat juga jajaran-jajaran Presiden yang mungkin belum optimal atau belum performanya belum maksimal begitu. Maksudnya intelijen kita kan nggak mungkin nggak tahu kan? Tentu, kalau evaluasi tadi sudah saya sampaikan di depan ya, itu tadi evaluasi dari sisi pemerintah. Ya. Kalau evaluasi dari sisi masyarakat sipil, saya kira ini juga seruan kepada teman-teman aktivis masyarakat sipil, apakah Oke. para rektor, Masyarakat para juga akademisi, butuh para evaluasi. dosen. Bagaimana sih kita bisa menciptakan satu demonstrasi yang peaceful? Ya kan? Bagaimana Anda bisa mengontrol masa adik-adik mahasiswa ini sehingga kemudian tidak bisa disusupi oleh provokator siapapun, itu. tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya, bagaimana mereka menciptakan satu sistem kontrol sendiri untuk bisa mengawasi provokator. Ya. Tanpa Bisa tahu Cara Nah, memperketat makanya ini keamanannya. yang kemudian harus disuarakan oleh teman-teman aktivis mahasiswa, aktivis mahasiswa, Pak. demokrasi, aktivis HAM gitu. Makin peaceful, makin baik kan? Kalau misalnya tuntutan rakyat sekarang, disparitas kesenjangan ekonomi ini belum bisa dijawab oleh pemerintah, kan mesti demonstrasi akan terus ada. Yang jadi kabur gitu Pasti ya, akan terus tapi- ada kan? Pasti akan terus ada. Bagaimana demonstrasi-demonstrasi berikutnya itu peaceful gitu loh. Pink demonstration gitu loh. Pakai mawar misalnya, Damai. pakai kaos pink, kemudian nanti ada penataan yang rapi, sampah-sampah tidak ada, kemudian pot-pot bunga bahkan tidak disentuh. Peaceful Tapi demo. kata sebagian orang, itu mah bukan unjuk rasa Iya. kalau kayak gitu. Oh, bisa aja. Nggak akan Tinggal- didengar kata Mas bisa Bambang. aja. Justru sekarang kalau kemudian pakai strategi merusuh sudah jelas kan? Ah. Sudah jelas ujungnya kan? Ujungnya pasti juga nggak akan Merusak. ya kan? Ya. Kalau perusuhan pembakaran sudah jelas masyarakat menjadi muak. Ya. Kalau teman-teman sekarang ke lapangan bicara sama teman-teman ojol, teman-teman Mereka taksi, juga sebel dan nggak mereka sudah sebel banget sekarang dengan demo. Kenapa? Karena kemudian narasinya adalah rusuh, bikin mata pencarian mereka berkurang. Maka himbauan kepada teman-teman aktivis HAM, aktivis demokrasi, yuk dipikirin gimana kita bisa melatih adik-adik mahasiswa ketika menyuarakan pendapat secara rapi, tertib dan aman. Jadi ada sistem kontrol sendiri Sistem agar kontrol putusannya nggak sendiri. kabur dengan hak. Teknisnya itu bisa panjang itu dan itu bisa kok, bisa kemudian dilakukan. Gitu. Oke. Jadi koreksi nggak cuma dari pihak berwajib yang mengamankan ya, tapi dari demonstrannya juga. Bagaimana caranya supaya tidak disusupi? Bayangin kalau misalnya harusnya baik ya tujuannya karena menyampaikan aspirasi masyarakat, tapi karena disusupi akhirnya bukannya berdampak positif, Pak, tapi malah dampaknya jadi negatif. Ya bayangin kalau udah rusuh, ada tindak anarkis, ada perusakan fasilitas umum, yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri. Gitu. Jadi masyarakat malah negatif pada demo-demo ini. Jadi kayak buat apa demo? Kalau demo itu menghasilkan kerusakan. Buat apa demo? Kalau demo itu malah merugikan atau menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kan bayangin tuh, demo tuh kan jadi macet. Terus kalau demo rusuh jadi rusak ya fasilitas umumnya. Terus sampah di mana-mana. Itu kan bukannya berdampak positif, malah negatif. Jadi orang jadi malas demo gitu. Padahal demo itu penting untuk menyampaikan aspirasi. Gitu ya. Demo itu dilakukan untuk kalau ada sesuatu yang belum disampaikan nih atau belum adil nih disampaikan di demo itu gitu. Jadi itu adalah hak dari masyarakat ya, masyarakat yang demokratis untuk menyampaikan ide-idenya gitu. Jadi demo tuh nggak boleh dihilangkan seperti itu supaya masyarakat tuh kalau ada sesuatu yang nggak adil itu bisa disampaikan di kejadian atau peristiwa demo tadi gitu. Tapi karena demonya tadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, jadinya kacau. Nah ini yang harus dihindari gitu. Jadi sampai ada penyusup, jangan sampai demo itu berubah menjadi tindakan anarkis atau pelampiasan dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan negara ini gitu. Oleh Mas Ridwan dan juga Pak Arianto yang disampaikan, mudah-mudahan sih bisa segera dilakukan, diimplementasikan, diterapkan. Jangan sampai ya ada yang mungkin mengabaikan, menganggap sepele dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih banyak, Atas waktu, Pak terima Arianto kasih tadi. banyak aktif bersama kami di Terima Apa Kabar kasih. Indonesia Pagi. Kami Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini ya. Jadi nggak cuma dari pemerintahannya, dari kepolisiannya, TNI-nya, dari masyarakatnya juga. Gitu. Jadi saling menjaga, semuanya itu terlibat untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membuat kerusuhan dan sebagainya. Tapi kita bersama-sama membangun negara ini. Jangan sampai ada yang pihak yang ingin menghancurkan negara Indonesia ini berhasil. Jadi kalau ada dalang-dalang di balik peristiwa kerusuhan, kalau bisa diselidiki, ditangkap dan dipenjarakan. Jangan sampai mereka bebas dan menyebabkan kerusakan di kemudian hari. Bayangin kalau misalnya mereka bebas ya, nggak ketangkep nih, nanti mereka menyebabkan kerusuhan di demo-demo di kedepannya gitu ya, karena mereka masih bebas nih,
mereka senang ketika Indonesia ini kacau. Ya mungkin ada pihak tertentu yang ingin Indonesia ini kacau sehingga tadi ya mungkin mata uangnya turun, terus sahamnya turun dan sebagainya. Itu banyak hal lah untuk menjadi alasan mengapa mereka tuh senang ketika ngelihat suatu negara itu mengalami kerusuhan, ya karena mungkin dapat apa bantuan dana dan sebagainya. Ya sampai ada penyelidikannya, kita belum tahu apa ini motifnya ya, dari para perusuh ini atau dari provokator ya, atau mungkin orang-orang yang dibalik para provokator ini yang menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang kacau. Ya, jadi harus banyak koreksi dari semua pihak, masyarakat, pihak berwajib, pemerintah, semuanya harus ada evaluasi. Ya itu yang mungkin kita bisa pelajari dari berita ini. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber videonya atau sumber beritanya, itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.